Tuhan, berbicaralah sekali lagi kepada kami. Roh-Mu lah yang telah memberikan firman-Mu. Roh yang samalah yang membuka pikiran kami, membuat kami mengerti. Roh yang sama yang bekerja di dalam kami, di tengah-tengah kami. Supaya sungguh ya Tuhan, firman-Mu itu mengubahkan. Firman-Mu itu benar-benar menyelamatkan kami. Mari Tuhan berkatilah kami semua, supaya peringatan firman-Mu kami benar-benar perhatikan. Kami menyerahkan hamba-Mu, kami menyerahkan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka kitab Markus. Ya, saya memilih bagian kitab Markus yang tidak termasuk dalam sekolah minggu dewasa yang sudah diaturkan. Mari kita membuka Markus pasal 6. Iya, ini kita belajar sesuatu yang tidak biasa. Markus pasal 6 ayat yang ke-14 iya, sampai ayat yang ke-26. Iya, saya bacakan demikian firman Tuhan. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia, yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Herodes telah mengambilnya sebagai istri, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Ya, saya hanya baca sampai di situ. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya bingung milih temanya apa. Iya, bisa juga temanya tarikan dari dunia, bisa juga hati yang terombang-ambing menyebabkan petaka. Mungkin yang kedua yang kita pilih ya. Hati yang terombang-ambing menyebabkan malapetaka. Iya.
Jadi kita melihat ini kisah bukan baru ya, kita sudah tahu semua. Cuman saya menggali sedikit lebih jauh tentang siapa Herodes ini. Iya, Herodes yang ini tidak sama dengan Herodes yang mau membunuh bayi pada waktu Yesus lahir di Bethlehem. Ya, pada waktu diumumkan ya, semua anak yang kecil ya berusia 2 tahun ke bawah itu harus dibunuh. Ini bukan Herodes yang ini. Ini yang mengatakan hal itu adalah Herodes Agung, ayah dari Herodes ini. Herodes Agung ini walaupun namanya ada agungnya, tapi dia tidak punya tabiat yang agung sama sekali. Dia seorang yang beristri 10. Oleh karena itu dari tiap istrinya lahir Herodes kecil. Banyak anaknya. Iya, dan dia seorang yang jahat. Seorang yang hidupnya betul-betul berambisi, seorang yang sangat menggagungkan kekuasaan. Semua orang yang menjadi ancaman baginya secara politik dia bunuh semua. Dimatikannya semua. Baik anak kandungnya sendiri. Ya, dari istrinya yang sah yang pertama. Ya, Antiper ya. Kalau nggak salah namanya Antiper ya. Itu juga dibunuhnya. Jadi orang-orang yang dia merasa mengancam supaya dia tidak dapat tetap di dalam tahta itu disingkirkannya. Iya, bahkan Sanhedrin, sebelum Sanhedrin pada yang membayar kepada Judas ya, sebelum yang itu Sanhedrin yang sebelumnya juga dibunuh oleh dia. Karena dia menganggap ini adalah sebuah ancaman. Sebenarnya dia bukan orang Yunani. Dia adalah keturunan Esau. Tetapi dia dari luar, berpura-pura berarti ya. Dia berpura-pura percaya kepada Allah orang Yahudi. Dia berpura-pura menjadi bagian dari orang Yahudi. Tapi sebenarnya tidak. Dan Herodes Agung ini adalah orang yang mendirikan bait Allah. Iya, di Yerusalem. Karena bait Salomo sudah rubuh, lalu bait yang didirikan Nehemia, Esra, Zerubabel itu pun sudah tidak ada lagi. Dia membuat bait Allah yang baru yang sangat megah, tapi sebenarnya itu tujuannya bukan untuk memuliakan Tuhan. Dia ingin mencari nama. Dia ingin supaya dia itu dianggap hebat seperti itu. Iya, jadi kemuliaan dirinya sebenarnya dia mendirikan bait Allah itu gitu. Iya, jadi dia dengan cara itu juga dia mengambil hati ya orang-orang Israel. Sehingga orang-orang Israel itu tidak menolak ketika Kaisar Roma mengangkat dia menguasai seluruh Israel. Iya, seperti itu latar belakangnya. Dan Herodes Agung inilah ya yang kemudian sebelum dia mati ya dia membuat satu kayak surat wasiat bahwa ketika nanti dia mati kerajaan Israel yang udah begitu kecil itu harus dibagi 4. Iya. Kalau 4 cuman kerajaan berarti bukan semua anaknya mendapat kerajaan. Hanya 4 aja, anak yang lain gak dapat apa-apa. Seperti itu. Dan keempat anaknya itu saya mencatat di sini, satu yang bernama Arkelaus itu menguasai Judea, Samaria, Idumea. Ya, tapi dia hanya bisa bertahan beberapa tahun, ya. Dan Roma menggantikan dia dengan gubernur demi gubernur yang juga tidak bisa bertahan lama. Dan terakhir pada zaman Yesus adalah gubernur yang bernama Pilatus. Ya, itu yang kemudian diangkat. Terus di daerah yang kedua itu daerah Iturea, Trankonitis sebelah utara dan sebelah timur Galilea itu diserahkan kepada Filipus. Filipus menjadi raja di situ. Itu juga tidak lama. Digantikan oleh Herodes Agrippa. Itu
Herodes Agripa inilah yang kisah pasal 12, dia mengatakan, dia sombong ya. Dia bilang ini semua karena kehebatannya, lalu dia ditampar malaikat dan mati dan dimakan cacing-cacing oleh karena sombongnya. Yang ketiga itu daerah timur laut Galilea. Ini dipimpin oleh Lisanias. Ini tidak banyak namanya disebut di dalam Alkitab. Dan yang terakhir adalah daerah Galilea sampai turun ke bawah ke daerah Perea. Inilah yang dikuasai oleh Herodes yang kita bicarakan ini. Dan Herodes ini sebenarnya namanya adalah Herodes Antipas. Dan dia cukup lama bertahan menjadi raja di daerah Galilea sampai 42 tahun. Itu pada zaman ketika Yesus hidup. Iya, suatu hari Herodes Herodes Antipas bersama-sama dengan Herodes Agripa pergi ke Roma menemui saudara mereka. Dan saudara mereka itu bernama Filipus. Jadi ini Filipus bukan Filipus yang raja di salah satu tadi bagian yang di belah 4 itu. Tapi ini Filipus yang tidak dapat kerajaan. Dan Filipus inilah yang punya istri Herodias. Iya. Dan Herodes Antipas ini sebenarnya sudah menikah. Dia menikah dengan anak Raja Aretas, tetangga, seperti itu untuk menguatkan kerajaannya. Dia perkawinan politik lah seperti itu supaya dia bisa tetap bertahan. Jadi pada waktu pertemuan di di Roma itu, inilah terjadi. Apa yang terjadi? Ya, kita tidak tahu apakah Herodias yang merayu daripada Herodes Antipas. Kenapa? Karena kan dia bukan nyonya raja. Dia ingin mendapat jabatan seperti itu. Iya. Dan Herodes Antipas ini kalau begitu sudah tahu kita tipenya. Dia bertemu dengan perempuan ular. Iya kan? Dan kita melihat dia tidak mempertahankan. Padahal dia sudah menikah dengan anak raja yang baik. Iya. Tetapi dia memilih untuk meninggalkan istrinya. Dan pada zaman itu meninggalkan istri dianggap adalah suatu kehinaan. Maka raja mertuanya ya itu betul-betul marah. Mereka membawa pasukan untuk menyerang kerajaan daripada Herodes Antipas ini. Banyak pertumpahan darah oleh karena pertemuannya dengan Herodias ini. Ya, karena perang saudara, dan kemudian diantaranya rakyat yang mati, bukan pula dia yang mati. Rakyat yang mati seperti itu. Iya, jadi kalau bertemu perempuan ular bahaya juga ya. Iya, karena berakibat tadi fatal. Itu mengakibatkan perang dan kematian banyak orang yang seharusnya tidak mati. Iya, inilah yang terjadi. Iya, jadi apa yang kita baca ini tadi adalah semacam memori di dalam diri Herodes Antipas ini ya. Bagaimana dia ketika ini kan kejadiannya sudah terjadi. Karena tadi kan muncul Yesus kan gitu ya di daerah Galilea, karena Yesus bukan melayani di Judea saja ya, di daerah kelahirannya, tetapi dia juga melayani di daerah Galilea. Dan Galilea adalah wilayah kekuasaan Herodes Antipas. Dia mendengar dari orang-orang, orang sakit disembuhkan. Dia mendengar lagi dari orang-orang sebagaimana dahulu ketika Yohanes Pembaptis masih hidup. Dia berseru-seru, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, ini didengar oleh Herodes Antipas dan dia ingin tahu siapa orang ini. Ada kegentaran juga di dalam dia, ada ketakutan juga di dalam dia. Tetapi ada juga satu ketetapan dalam hatinya. Kalau dulu aku pernah menghancurkannya, aku bisa menghancurkannya kedua kali. Jadi hatinya ini benar-benar hati yang gimana ya,
hati yang keras seperti itu. Iya, jadi dia pengen tahu, adakah kesempatannya bertemu Yesus? Ya, kemudian nanti ada tentunya. Kapan itu? Ketika Yesus ditangkap. Pilatus menyerahkan dia kepada Herodes yang ini. Iya. Dan Herodes ini mewawancarai Yesus, ngomong dengan Yesus. Dan akhirnya dia tahu, oh ini bukan Yohanes Pembaptis. Ini orang yang lain. Dia merasa sedikit lega. Mengapa? Ya, karena tadi dia sudah paranoid dengan nama Yohanes Pembaptis. Dan dia tadinya yakin itu adalah Yohanes Pembaptis yang sudah bangkit. Karena beritanya kok sama, kelakuannya sama. Apa yang dia kerjakan juga ya sama. Ya, seperti itu. Ya, jadi Herodes ini ya betul-betul ya. Dari satu segi dia senang juga mendengar Yesus ngomong. Ya, dan dia tahu juga ya bahwa sebagaimana dahulu Yohanes Pembaptis bukan orang berdosa. Tidak ada salahnya. Dan dia tahu Yesus juga seperti itu. Tapi pada zaman Yohanes Pembaptis itu pun sekalipun dia tahu, karena itulah maka dia menjaganya, melindunginya. Artinya walaupun ya dia menangkapnya, tapi sebenarnya tidak ada keinginan dalam hatinya untuk membunuhnya, tidak ada sama sekali. Ya, tapi kita melihat kedagingan ini, tarikan dosa ini lebih kuat. Iya, karena dia ditegur soal mengapa dia mengambil istri saudaranya. Tidak sah dia mengambil istri saudaranya. Iya, tidak sah dia mengambil istri dari saudaranya, satu bab. Itu bukan. Iya, itu satu bapak. Iya, satu bapak, tapi lain mama. Iya, tidak sah dia mengambil istri saudaranya itu gitu. Apalagi di Yahudi ada hukum yang diberikan dalam kitab imamat bahwa tidak boleh mengambil istri dari saudara karena itu adalah incest ya. Dan itu dikategorikan dosa yang besar yang harus juga dilempari dengan batu. Iya. Jadi ketika dia ditegur itu, ya saya tidak tahu bagaimana sih cara Yohanes Pembaptis menegurnya. Apakah dia menyampaikan di hadapan publik gitu ya, bahwa tidak halal orang mengambil istri saudaranya sendiri. Iya. Karena sepertinya kapan ada kesempatannya jumpa? Kayaknya enggak ada. Cuma dia mengajari orang Yahudi. Ketika Yesus mengajari orang Yahudi, ya, ketika Yohanes Pembaptis mengajari orang Yahudi, berita itu tentu sampai kepada dia bahwa tidak halal bagi dia mengambil istri dari saudaranya. Itu menimbulkan dendam dalam perempuan itu yang sudah meninggalkan suaminya di Roma dan mengikuti Herodes Antipas. Dan Herodes Antipas pun sudah menyuruh istrinya pergi. Jadi dua-dua orang ini gak beres ini. Sama sekali tidak beres. Ya, dan kalau kita telusuri lebih jauh lagi, yang dikawini oleh Herodias yaitu Filipus itu sebenarnya adalah senina bapaknya. Jadi kalau secara orang karo, baik orang Yahudi juga, ini enggak layak karena senina bapaknya yang dikawininya. Apa senina bapak itu? Bapak udah gitu ya. Kalau bahasa Indonesia disebut paman. Jadi ini memang betul-betul kacau. Sangat kacau. Tetapi saya membaca ini dan yang menarik bagi saya, karena dia mau juga dengar firman Tuhan. Senang hatinya waktu mendengar. Tapi gelisah dia di sisi lain. Mengapa? Karena dosanya itu ditunjukkan, ditelanjangi. Iya, ketika kita mendengar firman Tuhan,
Bukan karena Pak bangun atau saya tahu situasi kita, lalu firman itu sengaja diberikan untuk nembak si anu, enggak. Tetapi firman itu adalah firman yang dari Tuhan dan itu membaca hidup kita. Dan ketika dia membaca hidup kita, ditelanjanginya kita, diteranginya kita. Akhirnya kita tahu, oh salah rupanya ini. Ini rupanya tidak benar, seperti itu. Seperti kesaksian tadi ya, apa katanya tadi? Oh, bukan dari bapak kami saja penyembahan berhala, tapi dari kami juga, nenek moyang kami. Jadi roh ini bisa saja roh yang berasal dari pemujaan yang dilakukan oleh nenek moyang kami. Jadi firman itu membaca. Jadi akhirnya kita tahu, oh ini rupanya roh yang masih bekerja di tengah keluarga kami. Orang-orang yang susah menjadi percaya, roh gelap itu pasti masih bekerja. Iya, saya tidak tahu berapa lapis dan berapa banyak pekerjaan roh yang jahat ini tadi di tengah manusia. Ya, ada yang tentu sangat berlapis, makanya membal. Dengar firman Tuhan pun tidak masuk. Karena ada yang mencuri firman itu. Seperti perumpamaan yang menabur benih di atas tanah itu ada burung-burung yang memakannya. Seperti itu. Ya, jadi kalau kamu udah bertahun-tahun dengar firman Tuhan, gak ada yang tinggal. Gak ada yang jadi. Ya, itu menjadi pertanyaan. Roh apa yang bekerja di situ? Karena roh Allah adalah roh yang menyadarkan. Roh Allah adalah roh yang meyakinkan. Roh Allah adalah roh yang membaharui hidup. Roh Allah itu roh yang terang. Dan terang itu tidak mungkin tidak menerangi kegelapan. Iya, makanya kalau tadi ada anak yang seperti itu, selain baca firman Tuhan, anak itu harus dituntun untuk menerima Tuhan. Karena kalau setan itu tidak ada kalau Tuhan tidak ada di dalam, setan akan kembali lagi. Dan tidak ada kekuatan melawan jikalau kita belum memiliki Roh Kudus. Iya, maka setiap orang percaya diberikan Tuhan Roh Kudus. Yang punya Roh Kudusnya yang bisa melawan iblis. Yang punya Roh Kudusnya yang bisa mengusir setan. Yang punya Roh Kudusnya yang bisa menang. Iya, kalau dia tidak punya Roh Kudus walaupun tahu firman Tuhan, ya, maka itu tidak akan bisa membawa kepada kemenangan. Iya. Jadi perlu dituntun anak-anak kita setelah dengar firman Tuhan, apakah dia percaya? Ya, nggak apa-apa, kita seperti cerita film Nuh itu dulu. Ada orang kura-kura, harus angkat dulu. Iya, jadi iman yang mengangkat inilah membawa dia ke dalam. Suatu saat diharapkan dia bisa memiliki iman pribadi kepada Tuhan. Iya, jadi orang-orang tua ini imannya lah membawa anak ini masuk dulu kepada Tuhan. Ya, sampai nanti tiba waktunya anak itu percaya kepada Tuhan dan dia mengakui itu sendiri. Ya, kadang-kadang harus seperti itu, tapi tidak semua seperti itu. Karena ada anak seperti kijang yang bisa melompat, tak perlu dia diangkat seperti kura-kura. Dia bisa melompat, dia sendiri bisa masuk ke dalam kapal itu. Dia bisa masuk kepada Tuhan. Iya. Jadi mari kita ulang ayat kunci hari ini. Ayat yang ke-20. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Apa yang salah dengan Herodes?
Herodes senang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dia bahkan hormat juga kepada Yohanes Pembaptis ini. Dia tahu Yohanes Pembaptis itu adalah hamba Tuhan yang benar. Dia tahu. Tetapi ada kegelisahan, saya lihat terjemahan yang lain. Ini membuat serba salah katanya. Jadi serba salah maksudnya, ya dia ingin datang tapi ada perasaan yang lain. Tapi kalau dia tidak datang juga susah juga. Ya, jadi saya cari paralel Alkitabnya, ini dikatakan serba salah. Dan serba salah itulah membuat dia gelisah. Ini apa namanya ya? Saya merasa ini sedikit berbeda dengan Kain. Tapi Kain itu kan juga diperingatkan. Apa kata Tuhan kepada Kain? Waspadalah, dosa sudah mengintip. Jangan sempat engkau dikuasainya. Sebenarnya di situ ada pilihan. Tuhan memperhadapkan ya Kain dengan pilihan. Ya. Apakah dia tetap mempertahankan hatinya? Inilah yang akhirnya dilakukannya dan akhirnya dia membunuh. Iya, dan kita melihat Kain ini benar-benar ya dijauhkan dari hadirat Tuhan. Keturunan demi keturunannya pun tidak ada kemudian yang menjadi orang benar. Jadi seluruh keturunan ini menjadi keturunan yang tidak diselamatkan. Dan di sini siapa tadi namanya? Herodes Antipas ini juga diberi pilihan. Senangnya dia dengar firman Tuhan. Siapa tahu ada juga di antara kita, senang kita, tapi gelisah. Mengapa? Karena dosa itu tidak mau kita selesaikan. Dosa itu tidak mau kita itu sekalipun udah tahu tapi tetap tidak mau untuk meninggalkan. Inilah yang terjadi pada Herodes Antipas. Sehingga ya ada masa yang baik bagi Herodias ketika suaminya berulang tahun. Makanan di sana enak-enak. Undangan orang-orang terkemuka. Pada waktu itulah dihadirkan seorang anak dara berumur 15-16 tahun yang tahu berdansa. Bayangkan pada zaman mereka udah tahu dia berdansa. Dan kita pasti tahu dansa ini bukan dansa yang biasa. Ini ini dansa erotis ini. Apakah sebenarnya Herodes Antipas peduli dengan Salome, anak daripada Herodias? Sebenarnya enggak. Dia mau memanfaatkan Salome untuk apa? Untuk kepentingan supaya orang-orang yang diundangnya menjadi senang. Nanti dibilang pestanya itu pesta yang apa? Hebat gitu, wow gitu ya. Seperti itu. Iya. Dan disitulah dicampur dengan nafsu, dicampur dengan glamor, makanan yang enak, suasana yang erotis seperti itu. Dia sampai mengucapkan sebuah janji. Apa katanya? Apapun yang kau minta, setengah dari kerajaan ini pun akan kuberikan. Luar biasa kan? Iya. Lalu ketika Salome sudah bertanya kepada ibunya Herodias apa yang diminta. Dan ketika itu dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, tidak ada di dalam Herodes ini perkataan, aku ya, apa yang kuucapkan itu gitu ya, itu tidak boleh gitu ya kan. Aku salah dalam hal ini, gak ada sama sekali. Dia mementingkan kesenangan dari orang-orang yang hadir. Dia juga mementingkan janji itu harus digenapi. Harga diri harus dipertahankan
walaupun mengakibatkan kematian. Disinilah kita lihat depth-nya Herodes Antipas ini. Di sini kita lihat kematian kemanusiaan. Di sini kita lihat ya bagaimana dia harga dirinya, ya kesenangan tamu-tamunya itu menjadi lebih penting daripada segala sesuatu. Iya. Dan akhirnya demi harga diri, demi janji, demi tamu, ya maka nabi yang terakhir dari perjanjian lama, nabi besar yang Tuhan bilang tidak ada orang yang lebih besar daripada dia. Ya, dia dibunuh dan kemudian tentu Yohanes pindah untuk menetap bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan murid-muridnya mengambil mayatnya dan menguburkan dia. Apakah perbuatannya ini oleh karena dia raja, maka dia bisa lepas dari akibatnya? Kita tahu bahwa setelah Herodes Agripa meninggal, pada waktu itu kaisar berpindah dari Kaisar Tiberius kepada Kaisar Caligula. Caligula ini seorang pedofilia, orang yang meniduri orang-orang muda, ya laki-laki muda, dipanggil, ditiduri. Seperti itulah jahatnya kaisar yang memerintah pada waktu itu. Dan kaisar ini memberikan daerah yang dikuasai oleh Herodes Agripa ya kepada orang lain. Iya, dan ini membuat marah Herodias. Dan dia berkata, mari kita berangkat ke Roma. Mengapa kerajaan itu tidak diserahkan kepadamu? Kenapa diserahkan kepada saudaramu? Dan inilah perempuan yang sudah naik ke leher. Ya, sudah naik ke leher, udah nunggangi leher ini. Maka awas perempuan-perempuan yang menunggangi leher suaminya ya. Iya. Gak berani suaminya menolak. Ikutlah suaminya ini pergi ke Roma bersama dengan dia. Dan apa yang terjadi di sana? Di sana Caligula sudah mendapat informasi bahwa orang ini orang yang ambisius. Ya, ingin memperoleh kerajaan lebih luas. Dan Caligula memutuskan, ini dua orang harus dibuang ke pembuangan. Dan itulah akhir hidup daripada Herodes Antipas. Dia dibuang ke pembuangan bersama dengan istrinya yang kotor ini. Dan mereka mati di sana. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ya, apa yang bisa kita pelajari? Tidak adakah kesempatan bagi Herodes untuk mendengarkan kebenaran? Ada. Ketika Yohanes masih hidup, mereka sudah beroleh kesempatan. Karena apa yang diomongkan di padang gurun sana, di tepi ya Sungai Jordan sana, itu toh disampaikan kepada pemerintah. Apa isinya yang disampaikan? Ya, kesempatan bagi dia sudah ada. Tapi tarikan, ya, tarikan apa ini? Tarikan kedagingan. Oleh karena, ya kenapa dia tidak setia kepada pasangannya? Dia akhirnya meninggalkan pasangannya untuk ambil istri orang, ya, dan si istri juga sama meninggalkan pasangannya itu pada zaman Tuhan Yesus, baru tahun 2000 tahun yang lalu. Tapi sudah seperti itu. Ya, meninggalkan pasangannya lalu mengambil, ya, pergi kepada suami orang lain. Apakah kesempatannya tidak ada? Memang ditegur itu tidak enak. Tapi sebenarnya kalaulah dia membuka diri, teguran itu akan membawa dia kepada hidup. Teguran itu akan mengubah hidupnya. Teguran itu akan membawa dia kepada Tuhan, kepada pertobatan.
Tapi kita melihat tadi kuasa, harga diri, uang, jabatan, kerajaan yang lebih luas. Dunia, itulah satu kata mewakili semua. Dunia, hanya itu yang ada pada Herodes. Peringatan Tuhan untuk bertobat ya melalui nabinya tidak didengarkan. Kalau kita membaca sejarah Israel, ya mungkin kita berpikir, kenapa ada bangsa segini parahnya gitu. Iya, begitu sabarnya Tuhan, tapi begitu parahnya mereka. Sehingga seringkali mereka menolak apa yang benar. Bahkan di Matius pasal 23, mari kita lihat Matius 23, satu ayat. Beberapa ayat dari Matius 23. Waktu kita sudah habis ya, oke. Matius 23. Mari kita lihat ayat yang ke-29. Iya, saya bacakan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 29. Iya. Oke. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Jadi generasi ini merasa dia lebih baik dari nenek moyangnya. Tapi kita lihat tidaklah demikian. Ya, mari kita lihat ayat 31. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi bahwa terhadap diri kamu sendiri, bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu. Dan kamu aniaya dari kota ke kota. Supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah, mulai dari Habel, orang benar itu, sampai kepada Zakaria, anak Berea, yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mezbah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semuanya ini akan ditanggung angkatan ini. Jangan kita merasa bahwa kalau Herodes Antipas membunuh, maka dia bisa bebas dari hukuman. Nenek moyang mereka saja pun yang pernah mengambil darah orang lain, itu akibatnya sangat mengerikan. Walaupun angkatan yang kemudian berkata kami tidak seperti mereka, tapi kita melihat bagaimana mereka menolak Tuhan, menolak firman Tuhan, menolak hamba Tuhan. Saya membaca riwayat Herodes Antipas ini berpikir, apa ada yang bisa menjamah dia karena dia raja? Mungkin manusia tak bisa menjamah dia karena dia raja. Tapi Tuhan yang adil tidak akan membiarkan seorang pun untuk mengambil nyawa manusia lain. Karena itu kita harus kembali kepada firman Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan, bukan hak kita. Oleh karena itu kalau kita menderita, lebih baik kita meratap kepada Tuhan.
Kalau kita diperlakukan tidak adil, lebih baik kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Karena ngeri akibatnya kalau ada penumpahan darah, bukan di masa perang. Ya, ini penumpahan darah di masa damai. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini firman Tuhan ini sedikit berbeda dari yang biasa kita dengar. Tapi ini juga menjadi peringatan. Orang-orang yang terombang-ambing, satu sisi mau dengar Tuhan, satu sisi tidak mau meninggalkan kejahatan. Ini berbahaya. Karena siapakah kita yang bisa mengontrol diri kita? Siapa kita yang iblis nanti tidak menguasai dan akhirnya kita melakukan tindakan yang akan merugikan, bukan kita saja, merugikan generasi anak-anak kita. Ya, tentu anak-anak kita tidak ingin disebut anak pencuri. Tentu anak-anak kita tidak ingin disebut anak pembunuh. Tentu anak-anak kita tidak ingin disebut sebagai anak orang yang berbuat kejahatan. Mari kita mendengar suara Tuhan. Apa kata Tuhan? Pembalasan adalah hakku. Apakah kita pikir Allah itu tidur? Apakah kita pikir kita lebih berkuasa daripada Allah? Apakah kita lebih hebat daripada Allah? Keadilan Allah, kekudusan Allah menuntut dosa. Tidak mungkin tidak ada akibatnya. Kita pun kalau berdosa ada akibatnya dalam hidup kita. Orang lain pun kalau dia tetap di dalam dosa, murka Allah akan tetap. Jadi kalau ada sekarang ajaran sesat yang baru itu, ya, Kristen progresif yang mengatakan bahwa ya Allah itu kasih, maka tidak mungkin ada neraka. Mirip-mirip saksi Yehova ya. Iya, mirip tapi tidak sama. Iya, tapi yang jelas mereka bilang ya bahwa karena Allah itu kasih tidak ada hukuman. Itu tidak benar. Karena Allah itu benar maka ada hukuman. Karena Allah itu suci maka ada hukuman. Adam dan Hawa saja terusir dari Taman Eden. Dosa yang lebih dari dosa Adam dan Hawa, apa akibatnya? Dosa Adam dan Hawa berakibat bukan bagi dia saja, tapi bagi generasi manusia yang akan datang karena mereka nenek moyang manusia. Mengapa kita berpikir kalau kita melakukan yang salah tidak akan ada akibatnya pada generasi yang akan datang, generasi anak-anak kita, dan jika Tuhan memberikan kita cucu generasi kita yang akan datang semua dibenci oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berilah tempat penghukuman kepada Tuhan. Beri tempat kepada Tuhan untuk menghakimi. Tetapi mari kita melepaskan. Mari kita tidak kita yang membalas, tidak kita yang menghakimi. Tetapi Tuhan yang membalas, Tuhan yang menghakimi. Hukuman Allah jauh lebih mengerikan daripada apa yang bisa dibuat manusia. Manusia paling bisa memukul, menganiaya, membunuh. Tetapi Tuhan bisa membunuh dan Tuhan bisa membuang orang sampai ke neraka. Sebagaimana yang ditulis di dalam kitab Tesalonika. Takutlah bukan kepada orang yang bisa membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allah yang bukan saja bisa mematikan manusia, tetapi juga bisa melemparkan manusia ke dalam tempat hukuman selama-lamanya. Peringatan ini perlu supaya kita boleh datang kepada Tuhan. Iya, berilah tempat kepada Tuhan untuk penghakiman. Tapi kita rendahkanlah diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya Dia yang akan menyembuhkan kita. Menyembuhkan jiwa kita. Menyembuhkan hidup kita. Dia juga yang akan meninggikan kita pada waktunya.
Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Betapa kacaunya hidup Herodes Agung sampai kepada anak-anaknya ini ya Tuhan. Oh Tuhan, betapa besarnya sebenarnya kasih-Mu kepada manusia. Karena Engkau tidak menginginkan seorang pun akan binasa. Itulah sebabnya dari sorga Engkau tidak mempertahankan harga diri. Engkau tidak mempertahankan kemuliaan. Bahkan Engkau datang menjadi rendah, menjadi manusia. Tuhan, siapakah kami sehingga Engkau mau merendahkan diri untuk kami? Supaya kami boleh beroleh pengampunan. Supaya kami boleh beroleh, ya Tuhan, kehidupan yang kekal. Terima kasih firman ini dituliskan menjadi peringatan bagi kami. Orang-orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tetap terombang-ambing, tidak ada ketetapan, tidak memutuskan untuk datang kepada Tuhan, meminta tetapkanlah hatiku supaya aku boleh datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, betapa mengerikan apa yang terjadi kalau akhirnya mereka mati juga di pembuangan itu, di tempat di mana mereka dibuang. Tuhan, kami berdoa, kiranya anugerah-Mu turun di atas kami, supaya kami tidak seperti Herodes. Bahkan kami juga tidak seperti Herodias yang mementingkan nafsunya dan mementingkan kemuliaan duniawi, kerajaan, kuasa, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Kiranya jauhlah dari kami hati yang seperti itu. Roh-Mu yang kudus bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan, supaya kami melihat apa yang penghukuman yang Tuhan buat. Akhirnya kami boleh merendahkan diri. Engkaulah pertolongan kami dan tidak ada yang lain. Engkau yang memikirkan yang baik untuk kami. Engkau memikirkan masa depan kami. Engkau memikirkan masa depan anak-anak kami. Tuhan, betapa Engkau sungguh amat baik bagi kami. Kami berdoa supaya kami mendengar suara-Mu yang memanggil kami kepada pertobatan, yang memanggil kami untuk datang kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah supaya dalam kasih-Mu itu bagi kami, dan kami memberi diri kami untuk dikasihi Tuhan, untuk dibelas kasihani Tuhan. Kami bersyukur untuk janji-Mu, barang siapa yang merendahkan diri, barang siapa yang dengan hati yang remuk datang kepada Tuhan, barang siapa yang berduka cita akan beroleh penghiburan, akan beroleh keselamatan, akan beroleh pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, biarlah hati kami menjadi remuk, karena kami pun adalah orang berdosa. Tanpa pengampunan-Mu kami juga terus di bawah hukuman. Tapi hanya dengan pengampunan-Mu kami boleh, ya Tuhan, diampuni. Dan Engkau mau supaya kami menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Kami tidak menjadi Tuhan mengambil penghakiman itu menjadi hak kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan diri kami kepadamu. Biarlah kami mendengar suara panggilan-Mu yang mengatakan rancangan-rancangan-Mu atas kami. Kalau kami benar-benar merendahkan diri di hadapan-Mu, adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan. Mari Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami terus berdoa pulang pun nanti kami dari sini, supaya firman-Mu itu yang lebih kuat berbicara kepada pikiran, kepada hati kami. Supaya kami sungguh-sungguh datang kepada Tuhan.
Kiranya Allah kami menyertai kami ketika kami pulang dari sini. Kiranya Yesus sumber keselamatan itu menyelamatkan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk boleh mengambil keputusan yang tepat dalam hidup ini ya Tuhan. Supaya kami tidak akan mengambil keputusan yang salah, yang akan menghancurkan kami dan anak-anak kami ya Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.